Sri Mulyani diungkap 3 hukuman terberat bagi pegawai Kemenku yang langgar aturan. Namun hukuman terberat yang ada di dalam PP tersebut adalah 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Itu kami akan lakukan semuanya. 2. Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Jadi diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh. Ini itu melanggar undang-undang, itu melanggar undang-undang dan dipertontonkan oleh birokrat. Mestinya dikembalikan tuh uangnya itu. Ya iyalah, ilegal. Dan saya melihat memang ini episode mundurnya kredibilitasnya. Oke, isu publik sudah makin paham bahwa ternyata ekspektasi publik yang pada periode sebelumnya di masa SBY begitu tinggi pada Sri Mulyani. Hari ini saatnya kita melihat justru baliknya. Kalau udah kayak gini, bukan hanya Sri Mulyani yang mundur, tapi juga Jokowi dan CS-CS yang mundur. Nah, sebelum mundur, audit dulu itu harta kekayaannya. Baru deh silakan mundur. Emang segampang itu lari dari tanggung jawab? Emang segampang itu lepas dari masalah? Waduh, asal transaksi gelap 300T itu dari mana? Dari korupsi? Atau dari penyalahgunaan wewenang? Atau dari mana? Atau dari hal-hal yang lain? Nanya nih, masa nggak boleh nanya? Menurut saya ini episode memburuk Sri Mulyani dan itu menunjukkan bahwa Sri Mulyani ini seperti yang dibayangkan orang sekitar 10 tahun lalu. Jadi ini saatnya sebetulnya Sri Mulyani menunjukkan kepada publik bahwa dia gagal, karena itu mundur. Ya, saya bicara undang-undang tindak pidana pencucian uang yang itu kita buat dengan sadar karena korupsi itu hanya bisa mampu menyelesaikan sedikit. Sedangkan pencucian uang ini kejahatan luar biasa, jumlahnya lebih banyak dari korupsi, dan ini dibiarkan, terbiarkan, bukan dibiarkan. Kementerian Keuangan berwenang memberikan hukuman terberat kepada para pegawai yang melanggar aturan. Adapun paling puncaknya yakni memberhentikan pegawai tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kewenangan Kemenku dalam menangani pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Mengacu pada undang-undang dan PP tersebut, dia menyebut Kemenku hanya bisa memberikan 3 hukuman terberat. Pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kedua, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Terakhir, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Itu hukuman terberat dalam PP nomor 94 tahun 2021. Kami akan lakukan semuanya, ujar Sri Mulyani dilansir dari kontan.co.id Sabtu 11 Maret. Sri Mulyani menegaskan apabila dirasa hukuman itu tak terlalu berat, dirinya menyampaikan kelanjutannya akan ditanyakan kepada Menko Polhukam. Apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman tersebut dianggap sesuai atau tidak? Namun yang utama kami harus melaksanakan sesuai dengan undang-undang dan PP terkait disiplin pegawai negeri sipil, kata dia. Sementara itu Sri Mulyani mengatakan apabila pegawai yang terkena hukuman tersebut akhirnya harus menjalani proses penegakan hukum, Kemenku dengan terbuka akan membantu memberikan data-data kepada aparat penegak hukum. Dia juga menegaskan seluruh surat yang dikirim kepada Kemenku, terutama dari permintaan instansi sendiri maupun PPATK, pasti akan ditindaklanjuti. Tentu akan terus dilakukan dan saya akan update kepada Pak Mahfud mana saja yang telah ditindaklanjuti, kata dia. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan memutuskan memecat Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai ASN Ditjen Pajak Kemenku. Keputusan tersebut telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pemecatan Rafael Alun Trisambodo adalah buntut dari hasil audit investigasi terhadap harta kekayaannya oleh Inspektorat Jenderal Kemenku. Dia terbukti menyembunyikan harta dan tidak patuh perpajakan. Adapun pemeriksaan Alun Trisambodo dilakukan usai publik menyerti kekayaannya yang mencapai 56,1 miliar rupiah usai adanya Mario Dendi Satrio terlibat kasus penganiayaan dan kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial.